Halo, selamat datang di Pandit Suci. Komentarnya tuh di sini. Tereret tes. Hari ini kita masuk ke 5 besar Suci 12 di mana menyisakan 5 orang jagoan. Ratanca, Eja, Mukmin, Andri Sakti, dan Dewangga. Keren. Dan mereka nampil 2 putaran, Pip. Yoi. Dan di video kali ini kita akan bahas yang putaran pertama dulu, tema cinta. Cinta. Dan buat teman-teman, jangan lupa Pandit Suci ada sawerianya. Jadi klik linknya ada di deskripsi video. Dan buat teman-teman yang nanyain kenapa di episode sebelumnya nih yang berdua itu udah nggak muncul lagi highlight-highlightnya, cuplikannya udah nggak muncul lagi. Kenapa? Link? Copyright. Ya. Harusnya gimana, Beb? Udah nggak ada. Harusnya gimana dong? Harusnya kan udah ada Pertamina ya kemarin ya. Udah ada KPK tuh, nggak usah di copyrightin lah. Cuma ya nggak apa-apa lah gitu kan. Kita emang murni cinta stand up, Link ya. Insya Allah itulah. Link udah belum ada brand yang masuk kena copyright. Tolonglah, ini kita penggiat stand up komedi ini. Seniman stand up biar tetap berkarya ya. Itu salah satu hambatan berkarya. Ya Allah. Terus banyak yang lain juga tuh. Yang lain kemana pada close mic, pandit-panditnya. Nah, kita kan ngantri sebenarnya. Kasih tahu yang ngantri kan banyak ya. Banyak banget ngantri sebenarnya. Kevin Hart ngantri. Siapa lagi? Panca Artis antri. Nick Dead ngantri. Jadi tapi tenang, minggu depan kita mendatangkan Andi Kurai. Ya. Sebagai pandit, Andi Kurai sebagai pandit. Ini yang tukang makan-makan itu. Jadi di video gua yang show kemarin harusnya bareng Apip juga bertiga gini. Tapi kita udah terlalu capek jadinya obrolannya banyak ngawangnya dan akhirnya gue sama Bang Heri tag ulang. Berarti ini sekarang substansional nih. Yoi, bahkan sampai komen-komen kita di sini dipakai sama Bang Radit ya. Bang Radit nonton Suci ya. Bang Radit nonton Pandit Suci. Pandit Suci. Dan gue mau ngucapin terima kasih sama editor Kompas sekarang. Entah editor atau supervisinya lah ya. Sekarang komentar-komentar juri itu diadain. Di cuplikan-cuplikannya jadi panjang, seru. Iya, minimal tuh 12 menit. Gue terima kasih karena setidaknya kita bisa belajar lagi kan dari komentar-komentar Suci. Itu mahal-mahal banget komentarnya tuh. Apalagi buat gue salah satu komen paling bagus yang keluar dari Bang Radit di show ini, waktu dia komenin soal Dewangga. Dan Dewangga adalah komika yang close mic di Suci 12 show 5. Jadi dia 5 besar close mic. Kita mau bahas Dewangga dulu atau gimana? Bang Heri sih udah gak sabar. Mumin dulu dah. Oh, Mumin dulu. Sesuai urutan tampil. Karena di show ini gue nonton langsung. Oh iya, Bang Heri nonton langsung. Nonton langsung gue. Hanya untuk melihat kejenakaan para peserta. Terlalu gini ya, terlalu gini lu. Peserta. Aksi industri. Gimana Mukmin? Di kepala apa ya? Itu ini bener ya. Ternyata emang vibe nonton langsung tuh emang beda banget dibanding nonton YouTube. Jadi ini buat temen-temen yang belum pernah nonton live stand up secara langsung, coba lu tonton tuh pasti akan sangat-sangat jauh beda banget suasananya, vibe-nya juga. Ditambah, ini menurut info A1 lah. Itu pas gua hari itu nonton, itu tuh pertama kalinya penonton tuh penuh. Karena tahu ada lu di situ kali. Ada Heri Pandit Suci nih. Iya sih. Iya. Terus jadi tuh memang bener-bener kita kan kalau nonton di YouTube kan berasa ini banget ya, berasa dan banyak potongannya. Berasa ketawa juga. Batasannya banyak. Nah, di Suci memang ya waktu gua nonton langsung tuh gua senengnya adalah bisa melihat Mukmin yang kita obrolin. Mukmin tuh harus keluar dari zona nyamannya dia. Dia harus lebih memalukan diri dia. Di show itu ada. Dia ngomong kasar, ngomongin ada. Dipotong. Tapi ini yang ekot ada kan tapi dia. Ekot ada. Tapi soal Mukmin beatnya dipotong, kemarin di Twitter admin Suci Kompas TV, Mas Parno itu udah bikin klarifikasi. Kemarin kan gue sama Bang Heri mempertanyakan Pip ini sebenarnya bukan mempertanyakan gimana-gimana, cuma kayak penasaran aja. Sebenarnya
Mukmin ini materinya lolos screening terus di-cut atau nggak lolos screening tapi tetap dibawain karena kan bingung nih karena kan kayak kalau dia emang apa namanya bahaya materinya jadi sebenarnya nggak dilolosin atau gimana sih ternyata Mas Parno udah konfirmasi kalau materi Mukmin udah lolos screening cuma memang keputusan Kompas untuk dipotong videonya jadi bukan Mukmin yang tetap ngebawain walaupun nggak diizinin gitu. Oke, berarti udah diizinin. Udah diizinin, tapi emang konsekuensinya bakal screeningnya dipotong. banyak. Yap. Ada yang nyangkut, maksudnya ada yang nggak boleh. Iya. Dari beberapa screening. Yang udah dibawain tuh yang emang udah dibolehin sama Kompas. Iya. Tapi emang ternyata emang beneran belain penampilan di hari itu sih, Yud. Iya. Maksudnya nggak apa-apa lah kayak Bumi tuh kan ya pokoknya ada lah beat-beat yang kasar, yang keras gitu. Yang akhirnya dia ngomong apa. Di penonton tuh emang bener-bener pecah banget gitu. Nah, di tema cinta, pendapat lo tentang Mukmin gimana, Bang? Apa? Penampilannya. Kan lu nonton langsung di sana kan? iya. Gimana? Secara pecahnya atau secara penampilan lo bisa? Ambience-nya dulu lah. Iya memang pecahnya itu yang paling pecah memang yang dipotong itu. Yang Itu. kata-kata ya pokoknya ada ya dia dapat titipan dari netizen segala macam saking cintanya sama dia bla 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 akhirnya enggak kok saya enggak seperti yang kalian duga terus dia ngomong apa gitu. Oke. Nah terus kalau yang selain nggak dipotong materi dia tuh gua rasa nanggung sih sebenarnya Yud. Nanggung gimana? Nanggung banget. Gua ngerasa tuh kenapa dia dia nggak memainkan apa namanya sebuah ironi dari kerjaan dia yang agama kan dia guru agama kalau pacaran kan sebuah ini banget tuh bagus banget tuh kalau dibentrokin tuh gimana dia bilang pernah pacaran sama orang NU, orang ormas orang ormas. Nah jadi tuh bentuknya tuh cuman gua ngerasa ya di materi momen itu jadi kayak ceramah sih. Cuma ceramah. Vibe-nya tuh vibe ceramah, pidato, apalagi yang dia ada kalimat kita berpegangan cuma ya bukan nggak berpegangan tangan, cuma berpegang pada iman. Iman itu kan ceramah. Iya. Harusnya kan, kenapa nggak ya kami pacarannya nggak berpegang tangan, cuman pegang hati ormas kan itu bisa. Jadi bukan info doang gitu itu sih sayang banget menurut gua. Harusnya tuh di saat itu ya. Tuh kalau mau diulik lebih jauh lagi ya, itu tuh bener banget enak banget kalau dia ngebentrokin sosok dia sama pacaran tuh gimana tuh harusnya itu enak banget harusnya tuh. Cuman kayaknya dia memang terlalu jaga image sih kalau menurut gua. Sejauh ini masih jaga image-nya. Okay. Padahal kalau dia menghancurkan diri dia di situ itu wah patah banget sih itu. Being vulnerable karena kalau biasanya disebut. Nggak, kalau dia menghancurkan diri di situ kan jejak digital ya. Maksud gue kan nggak bisa dihapus ya. Bukan maksudnya menghancurkan dalam arti Ntar dia mau nyalek mau apa ya. Maksudnya kayak ini Pip, kayak sel Pip. Enggak maksudnya dalam artian bukan menghancurkan diri ini maksudnya bom. materi itu bukan materi yang apa? Maksudnya berani terlihat nggak sempurna Pip. Iya benar gitu. Terus harus ada apa yang dilakukan nih di pacaran itu. Itu yang nggak ada sih kalau menurut gua. Kalau menurut gue ya penampilan Mukmin yang kemarin yang Bang Heri bilang di awal tuh benar Mukmin udah coba keluar dari zona nyaman dia. Dia kan biasanya selalu dengan premis yang pesannya kuat banget. Iya. Yang di show ini yang di tema cinta itu nggak sekuat itu pesannya tuh. Dan udah mulai coba main playful gitu. Yang kayak beat soal artinya apa Bang Messi kan dia nge-punchline-nya sambil juggling. Jadi tuh emang terlihat mencoba lebih bersenang-senang di atas panggung. Nah, tapi buat gua kerasanya Mukmin ini mentok mau nulis apa di tema cinta, akhirnya mencoba membenturkan apa ya dari sisi dia yang lucu kalau dibentrokin sama cinta. Jadi bentuknya materi pacaran ketemu di ormas. Nah, pacaran ketemu di ormas, kalau dari materi yang Mukmin bawain buat gua, itu tuh sekedar main mapping cerita-cerita lucu, Pip. Gua pacaran ketemu di ormas, nggak pegang tangan, punchline-nya apa? Ini karena nggak ada keresahan yang ditaruh di sana. Padahal kan kalau
kalau ditaruh keresahannya kayak ternyata pacaran dengan orang yang sesama islaminya kayak gue itu tuh nggak enak soalnya. Jadi ada emosi di dalamnya karena kalau yang terjadi di sekarang adalah mantan saya tuh ketemu di ormas, ketemu lagi kawal itu satu, pacaran di depan markas ormas, terus pas pegangan tangan, abis itu pesan moral. tapi yang bagusnya pesan moralnya selalu dikasih punchline tuh, yang punchline sepakat. Jadi kayak persona gua kalau dibenturin sama cinta tuh emang akan lucu, pacaran ketemu di ormas akan lucu. Jadi cuma sekedar cerita lucu yang diambil dari mind mapping aja sih, kurang ada keresahan di dalamnya. Padahal kalau dia mencerita satu, gua ngerasa ini karangan, bukan cerita. Berasa karangannya. Kalau ini beneran kejadian di dia, itu pasti ada emosi negatif yang ditaruh di situ. Ini kan nggak ada emosi negatif di dalamnya gitu. Dia coba masukin waktu di bagian bridging ya, kayak pacaran sama orang ormas tuh nggak enak karena ini menentukan masa depan saya. Korupsi kecil berdampak besar, itu kan cuma sekedar untuk bridging ke sana. Padahal kalau ada emosi negatif dari awalnya itu akan jadi jauh lebih powerful sih beatnya, karena menarik banget gitu kalau beneran ini terjadi dan ada emosi di dalamnya, kulikannya jadi jauh lebih bagus gitu. Ya kalau gue sih ngelihatnya memang Mukmin nih ya sampai sekarang udah melangkah jauh ya. Tapi kalau dicari-cari lagi kurang dan agak sedikit kita cari porsi lemahnya, memang dia meres premisnya itu yang masih belum dalam. Meres premisnya itu masih belum dalam, kayak apalagi tadi lu bilang kurang jadi kontradiktif gitu. Terus kalau Keling bilang selain kurang kontradiktif, dia juga nggak ada sikap gitu kan. Nah kalau udah nggak ada sikap, udah nggak ada emosi negatif, itu jadi kayak tweet lucu, Ling. Jadi jadi kayak tweet lucu. Jadi ini karena setup ini punchline ini setup punchline ini. Pacaran ketemu sama ormas, tweet lucunya A, tweet lucunya B, tweet lucunya C gitu kan. Jadi ya sebenarnya kan kuat ya, dia guru terus persona agama, bahas cinta atau relationship, cinta kemana ke ya, cinta nggak, jangan cuma pacaran, cinta terhadap seni, cinta terhadap MBG, ya itu kan, cinta program pemerintah misalkan, terus lu sarkasin kayak gitu kan, masih bisa ngulik di situ. Karena emang Mukmin nih udah oke banget bertahan sampai sekarang. Cuma ya itu, dia tuh masih yang satu premis kadang hilang gitu aja. Jadi seakan-akan kayak tweet lucu lewat, tweet lucu lewat, tweet lucu lewat gitu. Tapi kalau menurut gue ya, menariknya memang Mukmin ini memang cinta ke pacar sih. Pacar ya. Karena sebelumnya kan dia selalu cinta selalu bahas tentang guru, tentang apa segala macam. Kayaknya ini ke pacar ini memang sisi lain dia gitu. Cuman masalahnya itu, kalau aja dia misalkan dia seorang alim pacaran, masalah-masalahnya itu apa, terus gimana caranya dia mengatasi itu tuh pasti lucu banget pasti itu. Sebagai anak, gue juga waktu anak muda belum salim ini, tapi hasrat itu kan selalu muncul. Jadi itu ceritain itunya mungkin menurut Bang Heri. Bener. Karena gue sih yakin banget ya, stand up yang bagus itu emang bener, yang harus rela menghancurkan diri, rela terlihat tolol, terlihat nggak sempurna, nggak munafik itu. Ini lagi itu berasa banget nih. Makanya bener banget yang dibilang Radit tuh kayak penuh keraguan tuh di otaknya, karena memang kayaknya emang masih jaga image itu gitu kayaknya tuh. Kalau buat gua ragunya tuh bukan karena jaga image, Bang. Apa? Ragunya karena dia tahu dugaan gua bukan karena ini nggak terjadi di dia. Bisa. Atau kemungkinan ya menurut gua ya. Nah itu kalaupun ini nggak terjadi, harusnya gimana caranya itu meyakinkan orang itu terjadi loh gitu. Nah, ini kan sesuatu yang nggak biasa dia lakukan. Biasanya kan murni dari keresahannya dia yang dikeluarin. Nah ini mungkin keresahannya nggak segitunya, tapi potensi lucunya ada. Jadi pas coba dibawain, makanya secara kepercayaan diri di atas panggungnya nggak sekuat biasanya. Ditambah kenapa itu berasa nggak terjadi? Itu berasa banget Link masukin materi yang relate kan di sosmed kan lagi rame tuh yang ormas jagain ustazah tuh gitu tuh. Itu dia berusaha untuk meng-highlight itu, cuman sayangnya penonton tuh nggak aware, nggak relate segala macam, jadi itu biasa aja gitu. Iya, makanya jadi berasa banget
Iya, padahal dengan relationship dia tuh udah pasti kontradiktif tuh. Iya. Cuma masa dia nggak pernah punya mantan yang aneh-aneh gitu ya? Iya kan. Karena Kalau awalnya yang- lucu banget soal dia. Pernah nggak lu patah Iya, itu bagus itu. Nih, setiap orang Dibilang pasti punya jelek. kisah patah hatinya. Termasuk saya yang seorang guru agama. Pernah nggak kalau abis abis putus, ih jelek banget, Nah mantan saya kayak gitu kan itu dia udah ada kayak gitunya. Udah ke Cuma dia tuh. udah ke dia tuh udah self-deprecating cuma berhenti di situ satu doang, sayang banget gitu. Makanya kalau berkaca pada show minggu lalu yang Ambon keluar, harusnya menurut gua malam itu Mumin keluar. statement lagi. Statement lagi, keras lah. gitu. Minggu lalu Ambon nggak dapet kompor gas, Iya. padahal bagus satunya keluar. Putaran duanya yang bagus, Ambon. Putaran keduanya Iya, bagus. putaran satu kan yang Joko Anwar. Akhirnya dia nggak dapet kompor gas, keluar. Di show ini, Mumin kan nggak dapet dua-duanya. Dua-duanya nggak dapet kompor gas. Iya, sementara Oke. Dewangga dapat satu tuh. Iya. Di show kedua. Artinya apa? Materi pertama Dewangga jelek banget. Nggak ngebantu. Tolong ya. Nggak tolong. Tapi gue mau nanya sama lu deh bang. Apa? Gue tuh suka banget beat min yang closing yang soal premisnya buat gue bagus lah. Nggak semua doa tuh saya aminin. Iya. Itu kan cuma satu punchline. Itu Ah. aslinya panjang atau enggak sih di sana? Begitu emang. Oh. Udah segitu, selesai gitu aja. Karena bagus banget kan. Itu premisnya kayak buat gue kalau lu mau ngedoain orang izin-izin deh. Karena nggak semua doa yang lu utarakan itu akan gue aminkan. Iya. Iya. Dan bagus banget kan itu kayak misal ada yang tiba-tiba doain semoga Apip jadi apa ya? Fans Manchester United. Itu udah terlalu betul. Nih doain Apip jadi anak yang berbakti sama orang tua kayak lu. Gua nggak pengen segitunya berbakti dah gitu. Iya. Mungkin kayak gitu. Gue dulu pernah ngeliat tweet kayak gitu sih, nggak semua doa pengen diamin dulu. Nah tapi Siapa itu gitu yang nge-tweet? buat gue itu bagus banget secara Iya. premis, tapi turunannya satu doang gitu. Iya. Mungkin karena waktu juga sih. Itu salah satu beat dia yang punchline dia yang bagus sih itu. Itu yang pecah juga itu juga. Itu emang segitu doang nih enggak. Oh emang sih itu dong. Udah habis selesai. Oke. Enggak ada. Yang dipotong tuh satu set pokoknya tuh. Oh yang soal Dia cinta itu yang tadi. penonton cinta sama dia. Iya, Oke. penonton gitu. Ada lagi Bib, Gitu. soal Mukmin? Udah itu aja, ntar lagi di leg kedua. Di leg kedua. Di leg kedua. Sekarang kita masuk nih ke Dewangga nih. Dewangga harusnya selamat sih. Beneran. Karena Kata lu tadi gak ketolong. iya harusnya kalau hitung-hitungan kompor gas ya, Oke. harusnya. Cuman karena aduh, Nih putaran pesatu dulu. Tema cinta dulu nih. Tema cinta dulu. Aduh, Fokus tema cinta dulu. Ayo. ini sih yang heran nih. Ini kan udah 6 besar ya? 5. 5 besar. Kok masih ada materi kayak gitu? Tapi emang itu buset itu apa gitu? Sudah dicoret, di open mic aja sudah dicoret menurut lu. Ya itu mah ini yang Bang Heri omong nih bukan negatif teman-teman. Enggak, benar, Kalau benar. di Suci biasanya kalau udah pesertanya dikit, Iya. itu keluar tuh karena kalah bagus, Iya. bukan Benar. karena nampil jelek. Ya. Nah, Walaupun Dewangga, dibuktikan di show keduanya lu. enggak kan Satunya dulu, putaran putaran satu pertama. dulu nih. Iya. Di 5 besar biasanya tuh semuanya tuh udah pada matang, materinya tuh jarang ada yang ngebom kan. iya. Jadi Bang Heri bilang sejelek itu tuh memang Sejarah kayak ini sejarah. standar Enggak, suci. Gua ada pembelaan itu. Standar suci nggak pernah 5 besar tuh ada kayak gini, Pin. Gua mati 5 besar begitu kan. Emang iya? Apa? Lu ada ketawanya, Pip. Oh, secara kualitas tawanya. Iyalah, enggak lu Enggak, lu bisa dibandingin. ngebom sengebom Nah, lu. enggak. Enggak kan? Biasanya tuh Iya. emang kalah bagus. Mentok bukan- mic doang. Itu kayak gitu sih. Iya, maksud gua gua sampai Lu nonton langsung kan? gua nonton langsung. Itu bener-bener langsung itu baru ada punchline itu menit terakhir tuh kalau nggak salah. Yang kedengeran punchline tuh. Jadi ya secara gue tuh sampai bingung gue mau harus komen apa karena dari secara strukturan tulisan itu udah hampir salah semuanya. Udah kacau, udah kacau. Bener kan? Gue bingung mau komen apa tapi dia tetap nggak harus close mic sih. Lu gimana? Gua ini gue tarik sebelum teknis lagi ya, sebelum Ya. teknis dan materi. Kalau tadi lu bilang harusnya di 5 besar ini udah yang harus pecah-pecah. Biasanya. Kalah karena close mic karena kalah bagus. Kalah sama bagus, yang lain. ya. Gini, ini menurut penelitian gue yang Oke. gue cross check ya. Iya. Siap.
di dalam berkomedi, di dalam dunia yang kita harus serba lucu dan sebagainya itu ada yang namanya istilahnya nih ya, ini juga gue buat sendiri sih ya. Oh, bener. Ada istilahnya apipologi. Ada istilahnya namanya lost sense humor. Oke. Lost sense humor, dan juga ada istilahnya curse knowledge. Oke. Ya, dan juga jadi ini orang terjadi ketika walaupun dia udah banyak jam terbang, dia banyak tampil di segala event, dia udah sering nulis dan dia itu udah ya jam terbang udah lumayan banyak di luar kompetisi. Tapi makin lama ya karena dia tahu teknis, karena dia tahu tentang penulisan dan lainnya, dia sering kombut. Dia tuh sampai jadi kayak ada krisis kepercayaan diri. Dia tuh sampai kayak mempertanyakan sebenarnya nih lucu apa enggak sih? Gitu. Dia jadi overthinking sama tulisannya sendiri, dia jadi nggak yakin sama materinya sendiri gitu kan. Karena kita juga paham bahwa penonton lah yang ngasih validasi lucu apa enggak gitu. Nah, makin kelamaan gue nyambung karena gue sambungin nih sama komentar Bang Radit. Ya. Sebagai orang yang udah lama, sebagai orang yang udah tahu teknik penulisan, apalagi lama di komunitas, terus jadi ketua komunitas, sering ketemu banyak komika. Itu tuh jadi kayak agak rusak sense humornya. Apalagi gue nggak tahu ya dibaca komen apa enggak. Komennya kan di match-match sebelumnya kan banyak head juga kan ke dia. Jadi kalau secara teori itu yang tadi gue bilang, dia kurus knowledge, dia lost sense humor gitu. Jadi dia tuh lagi di kondisi dia tuh meragukan ini sebenarnya lucu apa enggak. Ini gue lempar apa lucu di kepala gue doang atau lucu buat penonton. Itu sih yang gue lihat yang terjadi di Dewangga putaran pertama. Karena gue ngelihat porsi Dewangga seneng-seneng loh. Gue ngelihat porsi Dewangga nih yang gue sayangkan dari ini orang, kenapa close mic di 5 besar dan dia nggak pernah yang dar banget selain yang dapat kompor gas di akhir. Itu tuh kan masih nyari-nyari kan. Ini gue gimana ya? Gue harusnya gimana ya? Cara mainnya apa intonasi gue turunin, apa materi gue ubah. Kayak gitu belum dapet tuh. Jadi gue ngelihat dia tuh sepanjang kompetisi dia masih nyari dan dia tuh masih kayak gimana nih sebenarnya nih gue harus apa nih gitu. Jadi porsi kompetisinya tuh 100% seneng-senengnya nggak ada di situ. Dan ya dia baru bisa balas di leg kedua aja. Jadi buat gue dia mengalami apa ya? Krisis kepercayaan diri, krisis sense humor lah. Kalau yang Bang Radit komentar buat gue kan emang nyambung sama yang lu bilang itu tadi Pit. Orang yang udah sering nulis biasanya terlalu fokus sama teknik, lupa sama rasa. Itu kan yang Bang Radit tuh kan bagus banget tuh komentar soal itu tuh. Dan dia bilang nggak ada emosi negatif yang mau disampaikan. Jadi curse of knowledge yang Apip bilang itu soal itu. Kadang kita karena udah tahu, jadi kayak lupa kalau ini udah tahu gitu kan. Gitu tuh. Tapi, nah apa? Lanjut aja. Tadi itu sebenarnya kan bisa dipatahin karena kan di kongres kan ada tim kombut gitu ya. Kan mereka harusnya tuh yang memfilter, meyakinkan, memvalidasi lah kalau ini materi lucu. Menurut infonya lagi, karena gue nonton langsung ya. Banyak intelijennya nih. Kayaknya dia tuh nggak bawa materi komputan. Nggak bawa materi komputan. Dia tuh orang ada salah satu mentornya. Loh, kalau kok ini? Gitu, jadi mentornya pun bertanya-tanya kenapa itu bisa dibawain? Kenapa itu dibawain gitu. Nah, pada akhirnya mungkin bener kata lu tadi tuh. Lagi-lagi egonya sih, Pip. Kalau menurut gue ego. Kalau dia menurunkan itu, ya dia percaya aja sama mentornya lah. Bahkan mentornya pun kaget kok materi ini, materi itu. Bahkan yang paslin tuh si Yogi sama Yoga. Loh kok begitu? Oh ini apa ini gitu? 2014 tuh. Emang ya? Itu tuh kena tuh. Kalau buat gua materi yang Dewangga dan materi nih, masuk materi. Materi. Karena tadi Bang Eri nyambung dari mentornya kaget apa yang dibawain kan? Kenapa kayak gitu? Buat gua materi yang Dewangga bawain ini tuh materinya kemungkinan besar udah pernah dia bawain dan lucu di Malang. Sepakat. Karena kalau kenapa itu bisa lucu di Malang kan pertanyaannya satu, mungkin penontonnya relate dengan masalahnya. Lebih relate. Terus korban dari jokesnya itu ada di sekitar dia. Jadi objeknya ada. Jadi
karena pernah dibawain di Malang dan itu pecah, Dewangga coba bawain itu ke Jakarta, tapi nggak dapat konteks penonton Jakarta itu nggak dapat konteks yang nggak lucu ini siapa, ya udah aja. Dia sering banget begitu ya, dari sosok berapa tuh? Iya. Nggak nanya dulu ke Jakarta. Kalau buat gue kemungkinan besar kan dia bawain ini, gue cukup yakin Dewangga bukan yang serampangan gue bawain ini tanpa tahu ini materi, kekuatan dari materinya. Jadi sih gue ngerasanya mungkin udah pernah dibawain dan lucu di Malang. Karena itu ada relate sama masalahnya, kenal sama korbannya, dan jadi lokal jokes gitu. Nah waktu ini dibawa ke Jakarta, ini tuh kerasanya jauh aja gitu sama audiens. Nih kalau gue nulisnya, kerasa cuma mau ceritain hal lucu yang terjadi. Ini kan ada hal lucu nih, dua komik rebutan penonton. Gua capture, gua bawainnya ke panggung sini gitu. Kalau bukan komentar, Jawin kemarin bilang stand up comedian itu bukan mengcapture kejadian, tapi memaknai kejadian. Nah yang Dewa nggak lakukan itu, ini kejadiannya ini dia bawain, nggak ada pemaknaan lebih dalamnya. Padahal dengan premis yang sama itu tetap buat gue tetap bisa dibawain, tapi diubah sedikit. Nggak, kan kalau dia Dewangga tuh openingnya bilangnya gini nih, yang agak membingungkan juga sih. Saya tuh 2 tahun terakhir nggak pacaran dan ketua stand up Indo Malang. Nah ini ada 2. Bingungin banget itu. Ini ada gini. Mau yang mana nih? Ini 2 informasi yang sama penting kan dikasih cabang. Padahal kalau emang mau dipilih salah satu, kan dia intinya cuma pengen tahu gue nggak pacaran sama penonton karena gue takut orang-orang ngikutin gue karena gue ketua gitu kan. Bukan kenapa. Blank kali itu. Kalau kata gue mau blank deh. Kalau Dewa nggak mau kalau dia memaknai kejadian yang lucu yang terjadi di Malang itu bisa modelnya sebagai ketua stand up Indo Malang. Saya tuh paling nggak suka kalau ada komika yang deketin penonton. Nah emosinya turunannya tuh dari sana. Nah, gue mending langsung ke situ. Nah ini kan Dewangganya nggak kayak gitu. Ya buat gue premisnya tuh bisa kayak gitu. Benar. Bukan nge-capture kejadian lucunya, tapi kan itu. Rasanya dia sebenarnya dari awalnya aja apa nih? Gue ini mana tadi? Bukannya sebelah sini. Gue 2 tahun terakhir nggak pacaran dan ketua stand up Indo Malang. Maksudnya apa? Habis itu saya pernah jatuh cinta sama penonton open mic, kancingnya 4, logo Markicap, nggak peduli bibir, mata indah, alis indah gitu. Tadi lu paling beda pelan-pelan Ling. Opening apa? 2 tahun terakhir saya nggak pacaran. Dan saya ketua stand up Indo Malang. Terus udah gitu. Premisnya itu, kalau tadi Ambon ceramah, ini tone-nya lomba puisi. Mungkin gini kali, gue ini ketua stand up Indo Malang. Gitu dulu kali dia mulai. Iya, benar. Kan? Ada karakter di situ dia. Tapi dia memang mau ceritain dia nggak pacarannya karena turunan beatnya itu Pip. Saya tapi pernah jatuh cinta sama penonton open mic. Dia pakai baju warna putih, kancingnya 4, logo Markicap. Yang dia turunin emang soal dia nggak pacarannya dulu. Cuma udah konslet di sini penonton. Iya, buat gue itu. Karena bercabang, penonton jadinya bingung. Konslet, mau pilih yang mana nih? Dan lagi-lagi itu kayaknya memang penyakit Dewangga kan di premisnya itu kan. Dia tuh nggak bisa memperlakukan premisnya itu larinya ke kemana gitu. Itu yang terjadi malam itu dan malam-malam sebelumnya kayak gitu juga, Ling. Jadi memang secara penulisan memang nggak rapih gitu maksudnya. Banyak banget plot-plotnya yang hole-hole-nya tuh plot hole jadi berantakan. Akhirnya itu padahal yang dia puisi itu ya, matamu bagai ini bagai itu cuma bisa banget dipatahin, nyata ya puisi aja. Dan itu tuh ada punchline-nya sih Bang. Soalnya di tayangan cuma ada 2. Oh iya, lu nonton langsung. Nonton langsung kan dia bilang ini matanya indah, alis indah. Alis indah. Ini semut beriringan. Semut beriringan. Nah, ada satu lagi nggak? Nggak ada. Oh, cuma 2? Iya. Oh, ada. Itu doang, udah. Enggak, dia bilang matanya indah. Yang kedua dia bilang alisnya indah, matanya indah, bla 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 bla, alisnya indah seperti semut berjejeran. Nah, satu lagi nih. Gua kira satu lagi gua kira satu lagi tuh di cut karena kan gua nggak nonton langsung. Ada nggak waktu lu nonton langsung? Apa sih dia bilang apa sih apa yang ini yang mendeskripsikan wajah matanya indah. Ya pansainya ke Yono.
Yono Enggak, itu Bakri. mah Yono atasnya. Bawahnya. Oh, enggak, atasnya. Yang penting matanya dulu deh. Enggak, dia kan gitu kan. Iya. Enggak, Yono tuh atasnya, Pip. Dia bilangnya gini, ini orang matanya indah banget. Bentuk di bawahnya pakai masker, gua nggak peduli. Mau giginya tonggos kayak Yono, bodo amat. Soalnya tuh matanya indah, bla 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 bla. Alisnya indah, bla 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 bla. Di nih lengkap ini. Saya ngelihat matanya demi Allah itu mata tercantik Nah. yang pernah saya lihat. Saya nggak peduli pakai apapun. Saya nggak peduli pakai apapun. Di belakang maskernya nggak peduli mau bibirnya Pak Monyong kayak Yono, nggak peduli itu. Jadi kan Yono di atas yang berarti. yang penting tuh matanya tercantik yang pernah kulihat. Alisnya indah bagi semut beriringan. Yang saya paling suka dari dia adalah ketika penonton pemain lain ketawa. Nah, itu Pas maksud- punchline, Ya. dia ketawa pas premis. Nah, si yang Itu. tadi gue sama Pip obrolin Bang soal itu. Ini mata kan udah nih, diomongin, alis Alis diomongin. Satu lagi biar Iya, masuk iya. teknik. Biar jadi rule of three gitu. Ya, mungkin dia ngebawa setupnya ke mau pasangan yang itu. Jadi dia menggambarkan di sosok yang sempurna. Oke. Cuman kelemahannya dia adalah orang lain ketawa pas punchline, dia pas Pas premis. Jadi dia menggambarkan dulu nih. Oke. Jadi celahnya itu gitu. Jadi mungkin dia emang nggak mau Nggak mau di rule of three. nggak oke. mau di lofting karena mungkin kalau digituin udah rusak momen ceritanya gitu. Padahal mungkin. di rule of three bisa nih. Iya, bisa. Matanya indah sebagai apa tadi, Ling? Matanya indah. Indah banget demi Indah Allah, banget, sumpah, indah banget. sumpah demi Ya Allah. Allah. Alisnya laksana semut beriringan. Punchline-nya adalah rule of three-nya dan saya ketua stand up Indomaret. Enggak, gue mau benerin ini dulu nih, gue gatal nih. Pentingnya apa tadi? 2 tahun saya terakhir nggak pacaran. Titik harusnya. Saya kan ketua stand up Indomaret ya. Nah harusnya gitu. Bukan dan. Bukan dan ya. Ya, tuh udah kelar dah. Ya buat gue kalau emang mau orang tua gue kayaknya. Kalau ini mau dibawain, kan ini nggak ada emosinya nih Pip dari awal sampai akhir. Coba marah-marah ke Ari Kriting kan. Iya. Itu kalau mau premisnya itu adalah sebagai ketua stand up Indo Malang, saya tuh paling sebel sama komika yang ngedeketin penonton. Nah udah jelas nih. Karena itu saya bikinlah peraturan bla 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 bla. Terus tapi saya pernah jatuh cinta, akhirnya peraturannya saya ubah bla 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 bla. Turunannya tuh bisa dari sana. Atau enggak Nah, abis itu lanjutannya bentar Bang. Kan dia cerita yang di akhir diselingkuhin. Ini kan kesannya 2 cerita yang berbeda kan? beda iya. Tapi memang beda itu. Bisa dijadiin satu. Link tuh jagonya. Ini dia nggak bolehin komika pacaran sama penonton. Akhirnya dia pacaran sama penonton. Terus akhirnya dia bikin peraturan bla bla bla. Turunin lah punchline dari peraturan. Habis itu dia bilang lagi, tapi saya pernah nih jatuh cinta. Akhirnya peraturannya saya ubah. Pas saya udah cinta, saya diselingkuhin. Jadi ceritanya kesatuan gitu. Bridging. Apa? Yes, bridging. Iya maksudnya ya Lanjutin dulu. Mana Bang? dia mau ngapain? Mau nih, Tadi katanya- ngumputin Dewangga lanjut. Iya. Dia tuh Terus. Ada titik tawa, applause break sih gua nggak Nggak lihat ada, ya. nggak Ketawa, ya di pas apa? bahkan yang punchline umumannya yang bahkan yang fisik dah yang ngatain Yono. Maunya itu nggak ada ketawa. Iya. Karena memang dia udah ngomong demi Allah kali ya, orang tuh udah lu pernah bohong lu. Lu demi Allah lagi. Gua percaya lah ya. Lu mau ngomong demi siapa gua gak percaya. Mungkin kayak gitu ya. Karena Continuity, Iya kan? penontonnya continuity. Continuity ya bener jadi ya orang ini Pip, orang udah tahu track recordnya dia gimana, mungkin masih terekam di kepalanya. Jadi dia mau ngomong demi Allah kayak segala macam orang udah ini bullshit lah gitu. Iya. Ininya udah ini ya? Iya. Penonton udah tertisu sama dia? Iya. Nah, tapi ayo. Nggak, mungkin nih, Yono tuh gue nggak tahu punchline keberapa Yono. Ada nggak punchline lain selain Yono yang nggak kepilih Apa? sama dia? Nggak, gue nggak tahu. Maksud gue, akhirnya dia memilih Yono tuh punchline sebelumnya tuh apa tuh? Oh. Berkicap. Bukan. Pemilihan akhirnya kayaknya Yono aja deh. Mungkin lucu nih kita sebut Yono gitu. Awalnya ini. Harusnya. Awalnya Patile, Pip. Penonton relate kan bisa enggak ya sama Patile gitu. Nah, karena balik lagi soal materi ya. Karena materi dia yang di awal soal membungkus
si komika yang pacaran ini nggak diterima penonton, turunannya tuh semuanya jadi nggak kena tuh. Yang waktu dia ngomongin apa irigasi, Open mic, komika daerah Star Syndrome. itu komika daerah Star Syndrome karena materinya nggak lucu, materinya ngebom, sampai akhirnya dia marah-marah ke Bang Rick Riting, itu turunannya jadi berat banget itu. Iya, copot tuh. Udah. Ya itu dia marah-marahnya itu di kondisi yang harusnya tuh masalah biasa aja gitu. Nggak perlu marah. Nggak perlu marah karena musyawarah. banyak stand up yang lebih kacau. Yeah. Contohnya Depok. Itu kan masalahnya wah bermacam-macam. Nggak sampai marah kayak gitu. Nggak Ya? sampai marah kayak gitu gitu. Jadi Lu ngomongin Depok yang punya masalah, saya udah nasional semua, Pip. Nasional masalahnya. iya. Nasional deh. Viko Coki nasional masalahnya. Jadi cuma perkara komik baru berebutan cewek mah itu kan hal wajar. Hal wajar di komunitas, cuma kan nggak ke blow up aja gitu. Itu sebenarnya hal biasa aja sebenarnya gitu. Nah, tapi tetap bisa dibawain sih buat gua kalau Apa? dia tuh pengen jadi saya tuh pengen jadi ketua yang tegas, nggak boleh ada Iya. potensi lucu di sana. Ya, sikap makanya Ya, sikap sikapnya ada. Kalau gitu bisa, cuma kalau ini kan Nah itu nggak ada ini karena kan. nggak ada sikapnya, jadi Iya, kayak iya. mencoba ceritain hal lucu aja yang ternyata Nggak lucu. buat mereka. Tapi bener nih, Yud. Lu tadi bilang itu materi pernah dicoba di Malang pecah mungkin katanya. Iya, gua rasa. Yang gua rasa bener kata Apip itu sense itu nggak ada. Jadi itu sebenarnya dibawa di Malang pun nggak kena sebenarnya. Beneran. Karena kalau materi pernah dibawain pecah, itu tuh nggak akan beda jauh dengan di ininya. Tapi ini kalau ini dibawain di Open Mic Stand Up Indo Malang, Bang. Dia cerita naik panggung. Di sini ada Pak Debudi sama Wahyu Arisaka lagi rebutan cewek. Woi, ada gitu. Iya. Nah, itu pun harusnya kalau itu bakal pecah juga gitu kalau dibawain dimanapun itu sebenarnya. Agak. Karena dari dia kan ngincer satu diksinya nih, diksi Iya. namanya dia segala macam. Iya. Cuma karena bener kata lu juga premisnya itu nggak kuat, jadi kesannya itu lucu gitu. Betul. Buat gua kalau ini dibawain di Malang, apalagi di Open Mic Stand Up Indo Malang, premisnya nggak kuat karena ada korbannya, kejadiannya nyata. Ini tuh jadi kena aja kayak ceng-cengan temen ini, Bang. Iya. Nah, waktu dibawa ke Jakarta tuh kayak kenapa Pak Debudi masih rebutan pacar, kan dia udah pade-pade gitu. Bener dong. Itu iya. Nah, itu mungkin yang diharapkan si Dewangga itu ngebawa Pade, makanya kenapa nggak disebut Budinya aja, kenapa nggak disebut apa namanya? Namanya cuma ada gelar Pade segala macam. Mungkin yang ada di kepala Dewangga. Gimana supaya ini ada tokoh Pade terlihatnya tuh lucu gitu. Kayak ini kayak Nope di Suca Nope di Suca Ya. itu siapa ya? Dia nyebut Pak Le apa gitu. Iya, Lejo Iya. gitu. Jadi kan diksi-diksi itu kan kontradiktif banget tuh dengan Iya. kelakuannya, mungkin itu gitu. Iya. Ya mungkin ini ya karena Pak Debudi sama Wahyu Arisaka, maksudnya Pak Debudi dan kakek Wahyu Arisaka. Jadi Pak De sama kakek rebutan pacar nih. biar lebih kontras nih. Itu tapi karena premisnya udah berat, Dewangga kerasa banget tuh beratnya tuh. Iya. Dan waktu dia bilang mereka berdua ngebom bertiga lagi. Nama itu ada penontonnya. Itu juga. Terus kata Pak Dewayu, wajar toh. Wajar toh. Jadi loh, buat gua premis yang selanjutnya nggak pacaran karena trauma, diselingkuhin 4 kali, 1 kali TKO. Ini tuh mungkin aja lucu, tapi karena di atasnya udah berat banget, udah susah dia buat muter Narikin lagi balikin. susah tuh. Iya buat narik niatnya penonton udah nyender gini nih. Bisa sih itu harusnya dia di tengah-tengah tuh kalau keadaan kayak gitu, split. Sembur api. Iya. Iya kan. Ngebom. Kompor gas. Iya. Kompor gas. Atau enggak? Kompor gas. Ngebom. Dinosaurus dia kabur. Bom. Maling. Kalau dinosaurus orang nengok sih. Mungkin bohong ya. Iya. Bohong lagi. Aduh. Terus yang di Dewa juga sayang banget ketika punchline itu lagi-lagi edit pas punchline. Ada. Pasalnya diedit yang kena. Iya itu yang tayang kan itu yang Mana? di saingan
cowoknya punya pacarnya dia punya. Oh iya. Itu kan deep itu. Itu apa sih pas di sana? Mobil, Merek ya? merek mobil lah pokoknya. Oh, oke. Dia punya mobil apa gitu. Iya. Ini gue dulu sih punya BMW kayaknya nih. Tetap Habis nggak itu ini gitu ya. bawahinnya Wuling lawan BMW kan? Iya, gitu-gitu. Jadi sayang banget itu di Udah berat lah itu, udah berat. Udah mau ngomong apa aja ngomong apa deh. ya udah susah kecuali tadi Iya. split tadi. Split pun kalau masih nggak kena sih. Iya. Ngapain tuh? Nanya Radit juga, Bang Radit kayak saya juga nggak tahu nih udah kayak gitu nih. Bagi tutup aja. Tapi ya ini nih ya di balik keburukan tetap ada kebaikannya. Nice. Ini ya bener dah. Gua kan ngeliat langsung ya. Itu Dewangga bener-bener gila sih mentalnya. Mental ya? Iya. Anjir. Gila tuh mental. Karena gue Itu- juga ngeliat di tayangan lancar banget. Matanya pun Nggak berubah ya? nggak apa kan kalau orang ini kan mulutnya gagak. Itu Iya. anjir, lu lancarnya bawain itu anjir. Nah ini ketahuan bedanya, lu nonton Eja gak? Eja kan sempet agak Eja berat. bunyi. Iya, aja. Eja waktu dia ini ada ngeling, ada Dan, keringnya. ngomong dan. Gitu tuh. Dewangga nggak ada itu, jadi Dewangga memang secara mentalitas penampil oke banget, oke banget. Iya. Eko banget terus setelah kejadian itu kan break tuh kan. Abdur, Ari Kriting, Nope turun dari bawah. Tuk. Langsung nyamperin Dewangga. Oh, kata Dewangga, sebelum nampil, biar materi gue nggak gini. Kenapa pas sekarang? Iya dong. Nope datang ngapain? Boteh anget habis tabrakan. Kayak ada Dulu le. Tabrakan le. Mau pesen Grab le. Pesen tiket. pas biasa. Waktu bakal lucu. Oh iya mau lucu. Terus si Abdur pas nemu Dewangga langsung, nih infus. pakai infus. Gue sih emang sebenarnya pengen. Gue belum kesampean tuh nonton Dewangga live tuh karena kan bahkan di event-event aja gue belum sempat nonton tapi kan orang-orang Oh, gue di Jarbore lihat dia. Ah, Gila orang banget, dengernya gila banget. meledak-meledak gitu. Jadi itulah ya sangat disayangkan. Mungkin peaknya tuh pas leg kedua tuh. Iya. Iya. Udah porsinya udah pas tuh. Sekarang kita pindah ke Ratanca nih. Ratanca Kacau nih. ada satu slot grand final buat lu. Gila, Ngeri, bagus Ratanca. banget. Tanpa celah gila. Gila, sumpah ya Ratanca nih 2 show terakhir premisnya tuh emas banget. Kacau ya. Nah ini enaknya Ratanca nih bertolak belakang sama Dewangga kan bener-bener yang Bang Radit sampein juga gitu kan. Ratanca tuh keresahannya tuh murni banget, Asli. relate banget. Orang tuh kayak terikat sama yang dia omong gitu. Jadi walaupun turunannya jelek, orang tetep nikmatin Pip. Karena premisnya emas. Premisnya emas itu. Nih, Gua kan bilang. ada beberapa yang kayak tuntut nih. Semenjak gue punya duit, tuntutannya tuh makin gede, gue diajak nikah. Nah, yang si Fahaju kan ada tuh yang si Fahaju di sini, gue di sini. Oh, iya. Itu kan nggak terlalu gimana-gimana ya, tapi karena premisnya bagus, di bawahnya tuh enak banget gitu. Ya yang si Fahaju sama Dandri memang kalau kata Radit kejauhan itu. Harusnya itu kan udah mulai mengayal-ayal. Iya kan, yang itu Beda sama yang di atas. di atasnya kan lebih ke dia banget nih. Iya. Di atasnya tuh yang ini ya. Gue Ini. punya cewek kuliah ya. Iya. Anak kuliah. itu lucu banget. Kenapa lu Konfliknya adalah- ketawa? Kenapa Iya. lu ketawa? Gue nggak tahu itu ditulis apa enggak ya. Itu Itu bodo amat kayak- tapi keren banget itu. Cowok kelas bawah tuh punya pacar Iya. kayak mapan tuh emang. Iya. Itu kan beda sama Mumin kan? Iya. Iya. Itu ada bentrokannya tuh di situ. Langsung tuh ya. Iya, Bentur kan? ya, kebentur Benturnya jadi gitu. komedi. Iya. Dia kan nih premisnya bagus banget nih. Sebagai cowok jangan minder deketin cewek karena pekerjaan kita. Karena yang dilihat dari cewek adalah kerja keras. Punchline-nya kan martabak nutupin jalan. Iya. Orang tuh akan maafin itu semua karena premisnya tuh udah bagus banget. Gila itu. Kalau itu mata jalan tuh gue rasa punchline itu kenapa dia tuh banyak punchline detail yang orang tuh gampang memvisualisasikan itu. Yud. Visualisasi. Jadi ya lucu aja dia bisa ini ada martabak nutupin jalan itu kan kegambar tuh Iya. lucu terus ada punchline yang ada lagi tuh yang kok gerah mulu orang tuh udah bukan Oh, ini apa? yang gerak Kok kelihatan capek? capek itu tuh nempel banget anjing tuh iya jadi bagus banget orang tuh bisa memvisualisasikan itu gitu Dan nggak perlu teriak kan? Iya. Ini itu premisnya gini bang. Ayo. Cewek gue tuh yang ngertiin gue. Orang tuanya belum tentu. itu bagus banget Nah, Itu gue percaya tuh iya. ada perempuan yang ketawa sebelum punchline baru Iya, premis. iya, baru premis emang udah lucu Iya. ini. Harusnya mah kan
cewek kenal tukang odong-odong umur 4 bukan umur 20. Gila ya. Gila. Bagus banget ya Bang Sule. Jadi ini materi itu beneran deket sama dia dan jadinya kita tuh pengen Punchline-nya dengerin sampai akhir gitu. Asli. Emang digantungin kan, kita dikasih premis gantung. Dan ayo mau apain? Kebayar semua. Bayar. Itu sudut pandangnya tuh sudut pandang realistis ya. Asli. Iya. Karena orang tuh relate banget, maksudnya mungkin pernah merasain atau pernah ngetawain di kehidupan aslinya orang yang susah berjuang sama pacar yang lebih tinggi jabatannya gitu tuh. Dan ini bisa jadi persona selanjutnya Ratanca sih buat gua. Jadi kan dia awalnya selalu cerita soal odong-odong. Ini bisa kayak sebagai orang kalah. Ini kan hitungannya sebagai orang kalah kan. Iya. Waduh bagus banget sih kalau itu akan dilanjutin ya. Karena Tapi ini ya, selalu bikin kerjaan gue di depan ibunya. Dia mah komika profesional. Tapi kok muka dia kelihatan capek. Itu Keringetan patah mulu. banget itu. Anjing, bagus. Itu gila ya. Gua ngerasa malah gue nggak percaya di tukang odong-odong deh. S3 dia, cara ngulik materi, cara mendapatkan premis S3 itu. Iya nih. Rocky Gerung, anaknya Rocky Gerung ya nih. Rocky Gerung. Iya. gue tuh suka Anak gitu. angkat. Pas Kurang lain tuh. apa? Nggak lanjutin. Enggak, ini ngebom. Ngebom. Itu yang sebenarnya simpel banget ya. Dia ketemu pacarnya gara-gara keserempet odong-odong. Itu sebenarnya umum banget, cuman kalau kita kulik lagi itu ternyata ya tekniknya adalah confident plus tolol jadi lucu aja. Iya. Benar. Teori itu. Teori banget tuh, jadi lu dengan PD-nya nih bilang nih pacar gue nih ketemu gue gara-gara tabrakan odong-odong itu kan confident plus tolol jadi lucu. Itu teknik banget tuh anjir, keren banget tuh. Pokoknya buat gue penampilan Dewangga. Gua Ratanca gimana? Lanjut dulu. enggak Ratanca sih gua di situ tiket 200.000 sih gue beli ya, Mas Suci itu. Gila Gua beli sih itu. Ratanca. Udah dikasih harga tiket itu bukan kompetisi itu, Bro. Ratanca, Bro. 2 show terakhir premisnya gila, bagus banget. Nih gua tuh sampai nyatet ya. Dewangga itu di malam itu kenapa pecah banget? Dia tuh main scene apa yang sering lo mainin itu self deprecating. Iya. Isinya tuh ya rendah hatinya kelihatan, terus Gimana nih? Siapa nih? Dewangga apa? Dewangga Ratanca. Ratanca. Oh, Ratanca ya. Ratanca. Terus kayak apa? Dia tuh ngetawain dianya tuh. Iya. Ngetawain tuh enak banget itu. Maksudnya orang tuh udah tulus, udah ikhlas. Iya, udah ikhlas banget itu. Dan yang diambil tentang nasibnya gitu loh. Iya. Kayak kelihatan capek, keringetan mulu. Itu kan bukan tentang fisik kan, tapi jadi kerasa bagus banget. tulus ya. Gila ya, segitu. Pun ketika dia menggurui, kita nggak usah takut lah sama pacaran sama orang yang ini. Iya, kita bersaing. Dipatahin lagi sama dia, Iya. itu bagus banget. Jadi emang bener-bener cuman menggurui doang itu tuh. Nah ini palingnya kan kalau kayak yang dia kan ada tuh satu nendang ke Dewangga. Kayaknya dia nggak enak kayaknya ke Dewangganya gimana. Jadi Yang apa tuh? yang abis tukang martabak. Heeh. Nih gak, jangan modal ganteng doang. Mungkin kalau Dewangganya kena itu akan kena juga waktu dia nyebut Dewangga jadi agak turun. Tapi ya udah sih ini sih bagus banget semuanya. Bahkan kalau kita lihat tayangannya penonton tuh kayak lah kok udah kelar ya. Karena nggak kerasa ini punchline terakhir yang beat soal Ahmad Dhani itu. Iya, nah itu sayang sih sebenarnya tuh. Closingnya Kayaknya- pakai beat Ahmad Dhani itu. Iya, penonton tuh waktu tuh udah lewat karena kan emang Iya. ketawanya kenceng-kenceng banget, Bang. Bener, Ketawanya kenceng-kenceng banget, dilihat waktu udah deh gue tutup di sini aja. Kayak sih, gue sih ngerasanya ya, buat orang kayak Ratanca, masih ada lanjutannya nih. Masih ada. dia. Itu baru ibunya, belum bapaknya. Orang tua tuh. Belum tetangganya. Belum tetangganya. Ustazah di sekitar. Anjing ngapel bawa odong-odong sih kocak sih. Final sih. Terus nggak apa-apa kamu tiap hari bawa odong-odong nggak apa-apa, cuman ibu naik ya. Anjing odong-odong kecil kan 4 sampai 6 gitu Iya. ya. Pas tuh bapak. Emak, tetangga, ustad. Ini dia. itu kayaknya kalau ke Dewa Gebo itu kayaknya akan tetap kena, ada kayaknya visualisasinya tuh jelas banget Iya, itu. Ratanca. Aku Dewa nggak ada Ranca ya. Wah, itu menarik sih itu ya. Iya. Sangat bagus.
Kalau dia udah mulai nge-compare sama cowok-cowok lain yang bawa Iya. mobil, anjing tuh gue penasaran. Tapi menurut lu, Ayam terlepas itu bagus apa enggaknya, itu menurut lu bener nggak Apa? kejadian itu? Gue sih kerasa tulus. Oke. Dan Ratanca ngebawainnya tuh seakan-akan itu nyata. Nyata. Kalau yang tadi ngomongin Mukmin di awal, Mukmin tuh nggak believe sama ceritanya, Iya, rasanya iya. ya. Jadi ada ragu, Ratanca Iya. tuh beneran ini loh yang lagi gue rasain. Iya, iya. Itu berasa benernya adalah ketika dia tuh peka tuh Yud, yang dia di riffing sama penonton. Bohong gitu kan. Itu dia peka banget tuh. Bohong itu kan itu jadi senjata juga kan. Iya. Ketawa lu. Ketawa lu. Lucu banget. Pacar gue anak kuliahin, ada yang ketawa, nih kenapa ketawa lu kayak nggak percaya banget anjing. Iya itu. Padahal dia udah rapi lu dandanannya lu. Tapi mukanya emang kelihatan capek sih. Gue emang goes mulu. Tapi bang itu dicapek sih Yud. Karena waktu berikan iklan, anak-anak lagi ngumpul, dia datang tuh dia nongkrong ini, diem. berasa Tapi emang capeknya. beda ya yang ngejejak ke panggungnya tuh Iya. kayak yang mau ngelucu sama yang mau stand up aja ya. Maksudnya akhirnya kita paham nih, oh ini stand up gitu ya. Ini emang lu mau ngomongin yang mau lu omongin gitu Iya, tuh. iya. beda. Nah, Beda tuh. menariknya lagi, Jagoan. pas gua nonton itu tuh banyak yang bilang di hari itu ini kan gap sama suci-suci sebelumnya kan jauh banget nih. Iya. Itu kan udah 6 besar ya. Sementara di suci lu atau di suci gue tuh baru Oke. 9 atau 10 besar lah. Ya kemarin gue ngobrolin ini sama Zawin sebentar lah. Sampai final itu Zawin itu kalau nggak salah dia bilang 17 show. Ini 9 show udah final. Nah ini show ke 6 udah 5 besar gitu. Emang cepet banget. Harusnya nih masih di 10 besar Ya, ya. 10-9 besar Nah, lah. makanya di saat itu, di hari itu tuh momen awalnya penonton udah mulai kenal. Bener. Mulai kenal, makanya tuh Iya. ketawanya enak segala macam gitu. Bener-bener masuk di akal. Jadi tuh sayang banget ketika udah mulai kenal tiba-tiba besok udah 4. Iya. Itu sayang banget itu. Jadi udah kebeli tuh sama penonton tuh. Fanbase-nya belum kebuka fanbase lo Fit? Waktu itu Aviv dibuka Fever. Aviv Fever. Ini mulai dibentuk nih di segini ya. Iya, di segini. baru ada nih. Baru ada. Kalau Yudamania di Sobram. Yudamania kan kalau Kira-kira Harry Holy kan. Bener itu bener banget tuh. Nah, itu yang terjadi sama si Ratanca. Penonton tuh udah tahu siapa dia. Jadi apapun yang dikeluarkan mau bener atau enggak udah diaminin gitu. Udah show ya. Dan Itu makanya. Iya gue malah curiga Udah gue empuk kalau banget dia. show-nya masih panjang tuh. Iya. Dewangga tuh bisa nemu Ambon bisa. Nah, makanya kalau Dewangga itu menurut gua ini harusnya ini jadi titik balik dia sih. bener. Itu makanya kenapa gua sayangkan kenapa Dewangga yang close mic mungkin ya kalau mungkin diterusin. Berubah tuh kelihatan tuh berubah Iya, tuh. dia udah punya trauma. Iya, Ya, gitulah pokoknya. Penonton udah masuk, udah ngebeli persona, ngebeli delivery. Nah, sementara Mumin kan gitu-gitu itu dari orang udah kenal siapa Mumin dari show sebelumnya. Iya. Cuman ini dia nggak bisa memanfaatkan ini gitu. Maksudnya sayang banget sih kalau menurut gua. Jadi itu berarti nyambung sama yang tadi sempat kita obrolin soal biasanya 5 besar itu semuanya kalah bagus bukan karena ada yang jelek ya mungkin karena ini juga. Biasanya tuh 5 besar tuh udah 10 show, 12 show. Iya, benar. Ini baru 6 dan Baru biasanya kenal di 10 besar memang masih ada yang kepleset kan gitu. masih. Nah ini salah satu yang kepleset ya si Lagi Dewangga di itu. panggung ada kulit pisang sih ya. Ahai. Siap dong. Disuruh close mic lu, Bang. Nih bang, sekarang bang, Andri Sakti gimana bang? Andri Sakti. Ini mah juara lah ini mah. Gak mungkin ke juara kayak gini, buset. Dah, bener, Andri Sakti gue nyetet apa ya Andri Sakti ya? Ini Andri tuh- Sakti. Iyalah buset ini. Gua kalau kemarin masih ada protes-protesnya dah. Ya. Khususnya yang dia roasting terlalu marah ya. Kalau ini tuh benar-benar sempurna. Perfecto. Sempurna. Perfecto. Perfecto. Gokil. Beneran ini anjir. Nih ya, Biar ini yang nggak bagus dikatain banget dari lagi, biar nggak dikatain lagi. Bukan. Ini Oke. yang bagusnya dari Andri Sakti kan gue sering bilang intonasi Ya. segala macam. Di malam itu Yud, buset dah. Sepakat gua. Itu Yud. Ada intonasinya. Ya. Beneran. Ada dinamika. Wah, itu bagus banget dah. Ya nggak, Bim? Dan Mimiknya. kepercayaan dirinya tuh gede banget. Gila. Yang beat soal disambut istri. Ini dia, kita panggilkan. Nah, kalau masih show 2 nggak berani nih. Iya, selengeannya ada. Ada, bagus. Yang gampang tuh visualisasi itu lucu banget sih. Yang dia tangan gua sampai
apa? Lecet. Lecet. Ini Itu kan kita bisa memvisualisasikan itu kan. betul. Dan ini kalau masih pakai tempo zaman dulu, itu hiperbolanya pakai saking tuh. Nah, dia tuh enggak, Ling. Nggak Saking berasa banyak, saking. Bener. saking banyaknya story gua. Iya, gua ini sampai lecet. Dia langsung banyak nih titik-titik jempol gua sampai lecet. Ada melototnya. Tawa datang. Apakah ini namanya komika nasional? Gue tuh nyata di situ apa ya? Terus lanjut. Gua ada yang satu gue catet sih, ini yang kekecewaan gua terhadap Andri Sakti. Apa tuh? Beat dia kan dia bilang, gua kecewa sama stand up Indo Depok. Iya. Yang isinya komika jahat-jahat. Dia nampil nggak ada yang nonton. Padahal di situ bisa masukin Pandit Suci, Pip. Gue kecewa sama stand up Indo Depok. Orangnya jahat. Gue nampil nggak ada yang nonton. Bahkan ada 2 komika stand up Indo Depok ngatain gue di Pandit Suci. Dar, penonton berdiri. Loncat dari kursinya tuh. Berdiri gak duduk lagi. Iya, Pandit Suci bisa masuk di situ. Iya. Nggak dimasukin. Yo, Coba gua ngebeda gini, kenapa dia bisa kuat banget? Karena memang bisa dibilang dia tuh formatnya stand up banget. Dari storytelling itu kan ada sesuatu atau tujuan yang mau dicapai dan halangannya banyak. Coba baca premisnya deh. Ini itu kan dasar banget dari ini. Iya. Nggak, gue ingat, tapi nggak detail. Gue tuh sekarang mulai dari yang mana nih? Iya dari awal. Gue itu ikut stand up comedy pengennya dicintai. Tuh. Itu kan tujuan. Iya, Dia tujuannya. pengen dicintai sama orang-orang. Tapi ternyata nggak Hambatannya. semudah itu. Dar. Iya. Suka Radit. Langsung. 100. Iya. Komen masih selamat aja lu. Dan Half dulu tuh. ya bahkan gue jadiin bare minimum peserta close mic. Oke. Udah. Dia Kelar. turunannya udah bagus Kelar, banget itu semuanya. premis. Itu bener. dia. Ada Apalagi- tujuan, hambatannya banyak. Ini gue catat eskalasinya bagus banget. Nih, Eskalasi pertama bagus. nggak dicintai, mulai diterima penonton, mulai viral, istri bangga, Iya. patahan komunitas nggak dicintai itu Iya. sebenarnya bagus banget sebenarnya itu. Cuma Bagus kurang banget itu. Pandit Suci di situ. Pengen Pandit Suci orang jahat ya, lebih pecah Pip dibanding orang jahat nggak dikasih punchline. iya. Komikanya jahat-jahat, didiemin. Menurut lu Agung Propos jahat emang Andi Sakti? Oh itu sih kalau mau dikomentarin itu doang sih celahnya Yud. Iya, Apa? Jahat itu enggak maksudnya. Terus yang Nggak peduli mungkin kali. iya satu nggak peduli, 2 nggak nyambung juga dibilang komunitas jahat karena di tiap Rabu tuh ada open mic. Ya. Barengan malah sama malah ya apa dia bilang nggak ada open mic ya nggak datang ya kan ada open mic kan ada open mic makanya nggak datang. Nah itu sih celah di situ tuh mungkin diganti premisnya dia lah. lebih Enggak. memilih datang open mic Iya. ketimbang dukung gua. Padahal nggak usah deh. Ada yang ini bikinin kombut. Setelah di YouTube bikin kombut. Bukan buat penonton yang mau nyoba open mic. Padahal Andri Sakti lagi yang butuh kombut itu. Ada itu juga kan. Iya, Cuma iya. itu nggak dibawain hari itu. Keren Itu. banget, keren. Terus ada yang punchline apa dah? Ayo nih teman, gue punya tiket buat lu. Oh, itu Tapi gue nggak punya materi bang. Enggak, lu nggak tampil. Abis ini ngomong. Oh nih bagus banget nih punchline dia nih. Akhirnya netizen mulai baik Ya. ya kan. Iya. Patahannya kan kirain netizen udah nggak komen. Nyata cuman ganti sasarannya doang dari editor itu bagus banget. Karena kita mikirnya kan netizen berarti ini udah nggak mau komentar buruk dah ke orang. Nyata tetap komentar buruk cuma ganti Dikit pindah. ganti itu bagus banget itu. Anjiran di sana. Bagus banget itu yang dinamakan setup punchline murni itu. Andri Sakti di show ini akhirnya dia, gua rasa ya kalau ngeliat penampilan di yang pertama ini, dia tuh kan kemarin-kemarin juga udah lucu di roasting Joko Anwar juga lucu banget Iya, kan. Tapi kan komentar kita adalah Andri Sakti nggak biasa pecah, Pip. Jadinya di panggung bingung. Iya. Di sini pecah, percaya diri. Itu bener banget tuh. Bener kan? Itu Ada yang nungguin tawa penonton. Iya kayak, wih, ayo sini, gue tungguin sampai lu kelar, baru gue kasih lagi gitu. iya intonasi kan kita kan selalu protes ke dia tuh gaya punchline-nya nadanya begitu. Itu berbagai macam Kemarin nggak? gaya, nada, intonasi tuh Pip, emang ditahan-tahan, Pip. Ternyata, Pip. Bang Radit aja ngakuin, ditahan-tahan. bener Pip. Dan dia juga ngakuin iya. Iya, Apakah Andri Sakti lu emang ya dari show awal emang lu nggak turunin seluruh kemampuan lu? Lu baru keluarin sekarang? Iya. Gokil, Andri Sakti gokil. Malam ini gokil banget. Komen gue cuma itu.
udah nemuin cara mainnya, udah dapet nyamannya. Iya. Jadi waktu yang roasting Joko Anwar dia lucu tapi dia bingung, kaget waktu lucu. Betul. Kalau ini dia lucu dan pede. Ayo sini lanjut ketawa, lanjut ketawa. Kita sering mengomentari gaya punchline Andri. Ada gaya punchline terbaru dari dia tuh, Yud. Apa? Yang dia baca komentar netizen, "Bang, lu juara." Siap. Ternyata Tapi agak belibet dikit tuh. iya. Terus punchline-nya adalah gue Gue scroll Lagi ke atas. nah itu di situ tuh, scroll ke atas. Iya. Nyata gini, itu menurut gua punchline baru sih. Iya. Karena bukan dilanjutin urutannya, dia malah Tarik ke atas. tarik ke atas. Tarik ke Ditambah sebelum. itu satu set rangkaian itu ya. Ada kesimpulannya. Ternyata gue bisa merubah benci jadi cinta. Yang itu kan challenge kan? Iya. Bagus banget itu. gokil. Bukan challenge. Challenge-nya yang komika. Challenge-nya itu yang komika Depok itu emang yang tadi dibilang, Iya. yang anak Depok nyata dia mau jual tiketnya. Kalau gue jual, gue sama aja hal kecil jadi jadi besar gitu. Korupsi kecil jadi besar. Korupsi kecil jadi besar. Nah, itu. Dan Itu pertumbuhan emang ini apa ya? ya naik 5 Pesat. cm. 5 cm lah. Enggak, Bang, dia tuh bisa mempermainkan penonton dengan punchline-nya. Jadi dia ngebawa-bawa, adalah penonton yang udah ngerti, ini sebentar lagi mau punchline, tapi punchline-nya apa, dia nggak ketebak. Itu tuh udah di level itu dia. Bener. Ya kan, biasanya kan udah format aja, premis Format. setup, punchline, set up, Itu punchline. hampir nggak ketebak sih itu matanya. Yang scroll sih emang Iya kan? bajingan itu. Scroll lucu tuh bagus banget. tuh. Iya. Secara punchline tuh bagus banget tau gitu. Ditarik ke atas. Ditarik ke atas, ternyata dia Dulu itu bagus banget. Punchline dan bagus berarti itu. kan mengubah orang, bener. Mengubah dari benci jadi cinta. Tuh dia Ini Andi Sakti kabarnya Kang Isman kayak, "Dri, lu gantiin posisi gue jadi founder mau gak?" Udah gitu. Kang Isman udah merelakan tempatnya untuk Andi Sakti. Iya. Gila. di belakang panggung si Andri bilang gini sama Radit. Gimana Dit gue tadi? Gak, lu masih meragukan gue Dit. Gitu. Andi Sakti nih. Habis dia lucu di pergantian babak leg 1 sama leg 2 nih. Dia langsung gini. Indonesia Arena buktinya berapa ya? Ya Allah. Mau Indonesia Arena, Pip. Andi Sakti sebelum perform, dia ngomong, "Pak Dendro, kalau mau keluar kompor gas sekarang." Ada Sakti nih, bilang ke Nerina nih. Kapan kosong? Iya. Ngapain kok? Mau ngapain? Les bahasa Inggris kan dia sering ngasih tanca, dia pengen juga kayak tanca. Aduh. Orang di samping rumah, istri ibu bukan pintu. Kamu siapa ya? Gitu. Lupa diri anjing. Lupa diri. Langsung lupa diri. Gue udah nyari Lupa diam, lupa diri itu. itu satu menurut gue yang lucu, yang scroll sama yang ini sih punchline. Selamat datang Adi Sakti itu. Video itu lucu banget. Itu lucu banget itu. Itu bahkan ya kata BMKG nge-tweet, ini di Usmar Ismail ada goncangan apa ya? Ya Allah. Damkar katanya udah datang tuh. Iya. Gila, kirain ada gempa bumi. Ternyata titiknya adalah gara-gara Andi Sakti stand up. Gila, 7 skala Richter dia alurnya tuh. Aduh. Di luar usar Bagus banget Adi Sakti itu. Gue kalau final dia tuh Hah? juara satunya berdua merah tanca tuh. Kalau itu final. Iya. Juara satunya juri bingung. Udah lah. Berdua. Itu kalau materi final ya, materi Andi Sakti itu juara 1. Juara keduanya masih Andi Sakti. Beneran. Masih Andi Sakti juara keduanya. Sekarang kita nih, Astagfirullah. nyambut. Siapa? Komika terakhir di tema cinta. Eja. Aduh, Gimana, Jais? ini kalau menurut gue nih Eja nih kayak Berat. orang lucu yang lagi serius. Bukan komedian yang lagi bercanda gitu. Karena apa ya? Lagi-lagi pengen terlihat pintar, Oke. pengen terlihat Nggak boleh, Bang. filosofis. Ya karena kan dia mengaku sendiri kan. Ini kalau gua ini Ditaruh di TikTok. TikTok viral nih kayaknya. Itulah. Bingung juga sama Eja itu. Gua kaget juga sih itu. Buat gua, Premisnya. statement Eja di awal tuh memang bagus. Cuma dia kan maksudnya buat di punchline-nya itu kan pas dia bilang ini gue yakin omongan gue ini viral nih di TikTok
tinggal masukin kicau-kicau, gue diundang jadi podcast itu. Nih gue ini nih, partnership nih. Rasa cinta yang besar ke anak nggak bikin gue nggak rela mati demi anak. Karena ini akan menjurumuskan gue kepada pilihan hidup yang salah. Ya. Gue sekarang berprinsip untuk rela hidup demi anak. Ini yang menuntun gue kepada pilihan hidup yang lebih baik. Oke, lanjutannya. Ada nggak? Ada. Udah, kan itu masih doang. ada Itu lanjutan premisnya ada. doang. Yang makanya itu soal kesehatan, bla 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 bla. Iya. Nah, punchline dia itu kan matahin dia sendiri. Ini tapi abis selesai, gue yakin omongan ini viral nih di TikTok kalau dipotong. Iya. Padahal menurut gue, kalau ini di omongan punchline ini disatuin sama itu tuh bakal jadi lucu. Misal maaf deh bang. Apa ya? Gue beatnya mana? Kayak gimana? Ini dong. Gue sekarang berprinsip rela hidup demi anak. Ini yang menuntun gue kepada pilihan hidup yang lebih baik, menjaga kesehatan, menjaga bla 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 bla. Dan ini gue omongin karena gue pengen diundang ke podcast parenting Nah, di gitu. situ. Jadi patah. Kalau Atau aja tuh matahinnya tuh kayak ini beatnya dia keluar dia ngecengin ini sendiri. Mempermainkan opininya sendiri. Iya, padahal kalau dia patahin di sana kan Iya. punchline tetap sama kan. Atau nggak gini depannya. Gue nggak rela mati demi anak, gue rela hidup gitu ya. Karena hidup lebih susah misalkan gitu tuh. Ya itu Jadi kalau patahin sendiri tuh. kalau mau dibuat setup punchline-nya kan, tapi kalau kita lagi ngomongin Eja kan lagi mencoba berpuitis. Iya. Mencoba puitis. Nah, kalau emang mau puitis, patahinnya tuh jangan dia matahin ini dia, tapi dibelokin sedikit aja. Kayak, kalau ini tuh kayak gini bang, lu ngomong bagus, Eja keluar, terus dia dari sini ngetawain ngomongan bagusnya. Kayak kalau tadi dibuat di patahan tuh kan tetap bisa jadi kena ya, itu soal gua ngomong ini biar diundang ke podcast parenting. Atau ini adalah contoh hook gitu. Nah, ya. biar diundang ke podcast Parenting. atau Itu biar bisa dipotong sama TikTok. Tapi emang banget sih ya, itu premis tuh nggak ada turunannya. Itu dia bilang, Nggak turun ini. gua rela hidup demi anak. Harusnya tuh dilangsungannya dia jadi takut apa, jadi Oke, takut ya. nggak jadi takut apa, jadi takut apa gitu. Karena dia rela nih demi anak, ditambah itu premis kan kalau itu tuh nggak umum banget ya. Yang umum tuh perkataan umum adalah gua rela mati kok demi anak gitu kan. Yeah. Sementara dia bilangnya gua nggak rela mati demi anak. Itu kan memang agak menjelimet lah gitu. Mungkin orang tuh masih kaget dengan itu. Harusnya kalau emang itu sesuatu yang baru menurut dia itu dijelasin dulu kenapanya. kenapa misalkan gue jadi rajin olahraga, jadi Benar. segala macam gitu-gitu. Nah itu tuh telat banget di Ya, di udah di tengah-tengah, bawah banget tuh. malah dia setup baru untuk yang dia berhenti rokok itu doang gitu. Ya, benar. Itu sayang banget sih kalau menurut gue tuh jadinya. Itu ini kayaknya eksperimen Eja mau berpuitis di depan. Ya cuma ternyata eksekusinya nggak sebaik itu. Iya. Yang akhirnya itu bikin lumayan berat sampai belakang tuh bang. Dan itu yang tadi kita Apip sempet ngomong sih. Eja tuh kerasa ada goyangnya waktu beatnya nggak kena. Iya. Apalagi- Dia biasa pecah kan? Iya, apalagi waktu beat closingnya tuh yang dia bilang, gue tuh gampang nangis lihat konten anak dilepas sama orang tuanya. Kalau nanti anak gua menikah, ini kata-katanya. Nah di situ tuh kan itu juga main puitis lagi kan tuh. Iya. Main puitis panjang banget. Belokannya adalah hidup lu nggak tenang. Nah waktu kebelokannya tuh penonton tuh udah lepas tuh. Iya. Pas. Dulu sebenarnya ada niat mau ngetek punchline Iya. kan. Lu ke Cirebon, gue panggil stand up Indo Cirebon. Iya. Gue tuh ngerasa kalau yang di closingnya dia itu emosinya tuh terlalu tulus. Ya bener-bener orang tulus nyampein Orang tua ke anak. orang tua ke anak gitu. Jadi oke. jarak ke komedi itu emang jauh gitu. iya, iya. Orang tuh ya, emang bener gitu. Dan ini sih beat ini tuh akan lucu banget. Patahannya walaupun kecil tapi bisa lucu banget. Kalau dia beneran bisa ngebawainnya secara bagus gitu. Showmanship-nya oke, kayak Ambon di puisi. Itu kan Iya, bagus bagus banget kan. Nah, Eja di sini karena di depannya dia agak berat, agak terbata-bata. Jadinya udah mah terbata-bata, setupnya panjang banget. Jadinya akan jadi jauh lebih susah untuk membalikan keadaannya. Dia kenapa nggak bikin premis dia seorang anak yang posesif, ayah yang posesif ke anaknya ya? Padahal Lebih pas tuh ya? dia lagi lebih pas dia. Dia bikin premis posesif ke anaknya, makanya anaknya yang masuk di pacarnya di
dinasihatin gini-gini gitu ya. Iya, lebih cepet lagi kan? Iya kan? Apa ya, karena dia udah ngeliat Dewangga ya? Perform. Nyoba deh gua. Nyoba deh. Itu eksperimen. Enggak, itu menurutku premis panjang itu. 3 hari lah ngapalinnya lah. Nggak mungkin di belakang itu. Itu premis susah itu. Iya. Panjang banget setupnya itu. Ya, mati. Ya. Nah, Susu pakai aku enak aku. enak-enak. Halo guys, kamera yang ini tadi sempat mati, gue lupa di menit keberapa. Kita baru ganti baterai, jadi semoga nggak panjang. Lanjut, kita ngobrolin. Eja. Balik dari Mukmin lagi dulu ya. Gua nyoba banget nih. Eja, gimana Eja? Ya Eja itu tadi. Lu tadi bilang apa? Kalau buat banyak tadi kan. Kalau buat gua, Eja tuh lagi bereksperimen Oh, dengan eksperimen. cara stand up seperti ini yang mainnya main puitis. Dia coba ngasih setup panjang. Nah, tapi sayangnya karena nggak cukup kuat di sebelum-sebelumnya, waktu beat terakhirnya itu dia bawanya terbata-bata. Padahal kalau main puitis kayak gini, lu tuh butuh pembawaan setupnya yang bener-bener solid gitu, yang ngalun, ya kayak yang dilakukan si Rizky Ambon. Rizky Ambon atau Abdur di Suci 4 itu kan emang lu harus main ngalun banget kan. Iya. Harus setiap kalimatnya, statementnya tuh lu bener-bener percaya gitu di mata lu. Betul. Nah, kalau kita nonton yang Eja itu, dia juga kayak ada yang berat lagi nih. Iya. Ada gitunya. Dan kalau sepanjang itu memang setup kita ya, si performernya juga harus sadar bahwa nih delivery gue enak nih buat didengerin gitu tuh. Betul. Kalau Eja tuh masih yang biasanya karena penonton denger setup punchline kayak gitu kan. Nah, Jadi penonton yang nungguin, Ejanya geter, Iya. gitunya ada. Nah, dia tuh belum yang sepede kalau dia main cepet, Betul. setup panjang. Dan yang mungkin bikin dia paling geter adalah ketika punchline pertama nggak kena tuh, Ling. Gua ngeliat banget dia goyang. Karena apa? Karena dia ketawa sendiri. Iya kan? Ya, apa dia bilang? Di TikTok. Viral itu. Oh, iya. Gue yakin Lagu apa? gue yakin Hijau Mania. Hijau mania. Nggak ada. Ada Gua yang geter. abis split langsung ya. split lagi. Cemburu api. Jurapi. Keluarin beruang. Apa ganti kostum monyet? Itu sih goyangnya di situ. Jadi itu goyang Goyang pertama. Puitisnya yang dipatahin bukan Iya. keseluruhan penampilannya. Ya tadi tuh kalau dipotong viral tuh gitu. Dan mungkin kalau Sejauh ini udah ada yang potong atau belum ya? kita yang potong Kita potong ya? kasih lagu kejauhannya. Iya. Tapi kalau itu main 10 menit mungkin masih betah tuh nonton, nunggu tuh 5 menit kan. 4 Buruan bang, 4 menit. Iya. Buruan bang, udah 10 menit lebih. Nggak ada tawa. Iya kan. Habis itu beat selanjutnya soal ibu-ibu diintegrasi di minimarket. Dan itu contoh rela matinya tuh kurang tebel banget. Sementara di premisnya mewah banget nih. Cuma contohnya ibu-ibu nyolong susu. Enggak, ini tuh contoh rela mati Iya. yang dia nggak pengen kan. Dia kemarin Belum rela mati banget buat Iya, terus- maling, dia kan maling tuh. Iya. Itu udah rela mati buat anak kan. karena bukan dianya korbannya. Bukan dianya nih contoh rela matinya gitu. Ya kan masih contoh dulu. Dia memang bilang dia nggak mau rela mati demi anak. Dia Ah. pengen rela. Gue tuh contoh rela mati Oh, tuh iya, kayak iya. ibu-ibu nyolong. Nah. Gue tuh rela hidup, makanya gue berhenti ngerokok gitu. Nah, itu setelah ini ya, setelah yang apa? Iya setelah yang Panjang di atas. Iya. Baru langsung yang gue Ibu-ibu. rela yang rokok tuh kapan? Itu setelah ibu-ibu. Setelah bibi ya. Nah, itu kalau gue tuh itu juga tuh contohnya juga nggak ini banget dah. Soal berhenti ngerokok. Bukan yang brutal ya? Maksudnya itu kan udah ini banget tuh, gue rela mati segala macam, itu nyontoinnya cuman ibu-ibu. Itu sih kalau menurut gua. maksudnya buat lo harusnya contoh rela matinya cari yang lain yang lebih Iya. lebih ini. Dia misalkan dia ibunya tuh misalkan jangan jangan situasi Indomaret minimarket. Misalkan dia nyebrangin apa terus masuk rela dia misalkan nganterin anaknya ke hutan segala macam gitu-gitu. Jadi emang lebih ke gambar ininya, Oke. kesulitan-kesulitannya gitu. Tapi yang Eja pengen memang contohnya jadi buruk, Bang. Hmm. Kalau yang tadi lo bilang
Untung ibu-ibu masih positif ya? ibu nganterin, kesannya positif. Yang Eja pengen bentuk adalah, gue tuh nggak pengen nih, contohnya contohnya buruk gitu. Jadi Atau enggak emang fotonya tujuan dia tuh emang ngasih contohnya yang buruk gitu. jangan nyolong susu. Oh karena itu bagus. Karena kalau Minta Gibran aja kalau susu. bukan, karena kalau itu susu itu masih satu kepentingan. Buat Iya loh. Buat kebaikan. Iya, maksudnya kan dia Tapi kan malingnya. malingnya. nah, yang miss di situ adalah kenapa itu gue bilang gak cocok? Karena di beberapa kasus orang tuh mengiyakan gue nggak apa-apa nih ngambil sesuatu yang Iya. demi anak gitu. Makanya tuh kalau susu tuh emang masih ini banget, masih satu garis gitu. Nah, emang Eja mainnya main Unpopular opinion. opinion. Gue kalau ada ibu-ibu yang nyolong demi anaknya, yang rela mati demi anaknya, gue nggak suka. Nggak suka. Nah, emang dia sengaja mukul ke sana, Bang. Itu makanya. Jadi emang dia melawan argumen umum gitu. Nah itu yang tadi dibilang itu nggak terlalu orang kan taunya gue Iya. rela nih mati nih demi anak kan gitu Iya. kan. Dia emang lagi mencoba melawan argumen tersebut dengan gue nggak suka yang kayak gini, gue nih rela hidup makanya gue berhenti ngerokok. Kalau dia rela mati kan, makanya gue ngambil rokok. Aduh, Iya. lebih kayak gitulah. Makanya dibilang rela hidup, dia berhenti ngerokok. Hidup Jokowi apa istilahnya? Itu apa sih hidup Jokowi? Ada Apa? ya, iya di kartu. Lu pasti Di bip. nonton Hidup Jokowi. Hidup Jokowi, oke. Abis makan hidup Jokowi. Itu Sama udah nyari kayak ngerokok nggak ada punchline gunanya. Ya, nyari Nyari punchline. punchline. Udah nyari punchline itu. Dan kebutuhan hidup udah penuh pertanyaan random. Nah itu tuh itu menggelitik sih. Yang apa? Yang Oh, iya, iya, kamu jadi Ili. iya. Tapi itu Pak ini memang cuma segitu bang. Segitu Dipasainin. Oh. Karena tuh kulikannya bisa lucu banget kan kalau korbannya Ili kan. Iya. Nah itu sih Yud. Kenapa Ili korbannya Yud? Tuh kan premisnya adalah orang yang kalau kehidupannya udah penuh, pertanyaannya akan random. Kayak Bang Radit tuh. Coba pertanyaannya udah serandom apa kalau aku jadi GJLS. boleh gak aku jadi member GJLS? GJLS. Nah, Ili kenapa pasnya di Ili? Ili ke suaminya nggak mungkin nanya itu karena kan kehidupannya belum penuh. Nah itu. Kalau mau diturunin, coba emang gimana kalau Ili di rumah nih? Sayang kalau aku jadi bunga, kamu jadi apa? Muncul lagi kan bisa jadi lucunya dari sana gitu kalau dilanjutin gitu bang. Itu ya enggak. Itu kenapa gue bilang Ili, kenapa yang gue maksud Ili, kenapa Ili? Karena kan yang tadi gue bilang tuh, penonton tuh belum kebentuk nih. Belum kenal semua. Oh. Iya, ditambah Ili tuh keluar 2 yang apa namanya? Dia Iya. belum kebentuk banget itu. Oh. Jadi tuh, paham. Belum nyangkut. Itu kan salah satu meta juga lah itu ah. Iya, Meta iya. juga. Maksud gua kenapa dikasih contoh Ili? Kenapa misalkan siapa gitu yang lebih Oh maksud lu tuh Populer. lebih kayak kalau contohnya Ili mungkin ada penonton yang nggak tahu Mungkin. Ili. Oke. Iya, karena itu ya iya. meta lah itulah. Hmm. Kenapa ya misalkan siapa ya yang hidupnya tuh susah banget misalkan itu. Atau enggak dibawa ke dia sih sebenarnya bisa sih sebenarnya ya. Dia bisa ya kalau dibawa ke dia ya. Dia ngerasa mungkin lebih nyari objeknya yang lebih lucu Nah, siapa kalau dibenturin kalau ke iya, dia kan iya. mungkin Siapa ya kira-kira yang lebih dibenturin cuman yang ya Lagi nggak baik-baik aja. iya misalkan ya kalau mau namain Suci sih ya tembak ke siapa menurut lo? Susah Suci sekarang. Kalau nggak ada Ili lah misalkan. yang lama-lama. Misalkan tuh yang Susah. Jauh. Main Rais. Jauh-jauh misal. Lucu. Nggak, tapi kan kehidupannya udah penuh. Ya kan udah lagi nggak penuh lagi. Lagi nggak penuh lagi. itu kayak yang si dulu ngajak Ali Tahir siapa Ali Tahir? Yang liburan ngajak Ali Tahir. Oh, Yang tema liburan kalau Virsal. Virsal. Itu kayak itu bisa tuh maksudnya. Tembak ngasal yang lagi hype yang yang lagi kosong. Iya. Nggak tokoh. Mas Suryo. Iya lah. enggak, tapi konsep dia tuh adalah pasangan, Bang. Kalau Amin Rais mungkin agak bingung. Dia mungkin Siapa ya enak ya? Habibie Ainun. Tapi enggak juga kan. Top itu mah. Top. Siapa? Kan dia harus mencari contoh pasangan mana yang hidupnya masih susah.
Konsepnya Nah, tuh itu. kalau pasangan masih susah hidupnya nggak terkenal lah ya. Lah iya, Susah. kan emang yang Nggak bakal iya, susah bakal dicari. muncul. Nah, itu. Kalau enggak Kebutuhan dia adalah mencari pasangan mana yang hidupnya masih susah buat dijadiin korban dari jokes dia. Yang paling mudah ditemukan di sekitar, ya Ili gitu. Tapi sebenarnya kalaupun tanpa ini sebenarnya bisa Yud. Ya bilangnya siapa gitu orang yang Orang masih miskin. Iya, siapa sebenarnya bisa sebenarnya. Bayangin orang yang tinggal di gerobak, Nah, dia kayak nanya, gitu. kalau aku jadi Iya kan? cacing, Iya. kamu jadi apa? Situasi. Belum sempet ngomong, udah diangkut Satpol PP gitu ya. Oh, paham. Jadi nggak perlu Bisa kayak gitu. Di kolong jembatan. Iya, Mau jawab ada suara truk. Kalau jembatan baru mau jawab, ada air kiriman dari Bogor. Semua lagi. Stop. Tapi gue Renang sambil apa jawabannya? Sambil renang tapi sambil renang. situasinya. Cuma gue ngerasain bedanya si Eja yang sekarang lah ya, sama yang sebelum-sebelumnya. Sekarang tuh emang lebih kenyari sih dia. Premis beda dari sebelumnya. Punchline jadi nyari-nyari, terlalu dicari yang lucu, terlalu ngebuat. Iya. Ngebuat kan sama resah beda tuh. Iya, Ini iya. ngebuat nih. Ini lagi udah ngebuat. 2 show nih Eja yang Oh, 2 dia- show? Show kemarin kan juga tuh show yang pas putaran 2 setelah roasting Jokanur kan dia juga nggak sekuat biasanya kan. Iya, iya. Ini juga kejadian lagi nih. Oh, Ratanca. Ini ini Eja gini nih Ratanca nih. The Rise of Ratanca nih. Anda sakti. Di atas dia. Andri Sakti lah. Jangan sambil Gitu. sama ini sih saya Akbar. closingan si Eja. Itu kan sandarannya kan twist kan. Ya. Nyata awalnya kalau ini kan itu kayaknya tuh kalau mau nge-twist gitu ya, kalau dia ceritanya itu nggak menarik, nggak mencekam, itu nggak usah terlalu panjang segitu sih kalau menurut gua. Iya. Pendek aja, kecuali emang dia ceritanya bener-bener berbentuk pola jok gitu, ada hambatan segala macamnya, baru tuh bisa ditwist. Cuman kalau cuma sekedar berorasi, nggak usah panjang sih. Iya. Apa sih? Sorry. Ya, itu beat closingnya aja yang soal dia Nah, ngasih terima kata-kata waktu anaknya menikah, ngasih speech ke suami anaknya kan. Nah itu bang, gue sih ngerasanya dia lagi bereksperimen dengan main kayak gini, dia cobain, tapi ternyata beat di atasnya goyang, akhirnya delivery dia ngebawain beat terakhir, di tengah-tengah nelen ludah. Iya, yang bikin itu jadinya kerasa enggak, bukan sebuah pertunjukan yang Oke. utuh gitu. Karena main kayak gitu harus bener-bener lancar dari awal sampai akhir tuh bang. Kalau dia tersendat di tengah kayak lepas tuh si ketegangan yang coba dibangun. Ditambah ini sih, Yud. Closingannya itu adalah materi yang terlalu jauh kalau menurut gua. Dia sementara beberapa ini nyeritain anaknya yang kecil segala macem, sekarang tuh anaknya nikah. Oke. Itu tuh jauh banget. Jadi itu orang kaget sih kalau menurut gua tuh jadi nggak kemakan. Kenapa nggak dibikin ya misalkan seolah-olah dia anaknya ke TK lah. Dia berpesan ke itu misalkan, atau enggak pacaran cuman anaknya masih TK gimana gitu. Ini tuh udah Nikah nikah jauh. tuh lengkapnya terlalu jauh banget. Mungkin itu akan lucu ketika nanti sih mungkin kalau menurut gua tuh. Dibawain ulang sama Eja 20 tahun lagi. Bukan, ketika Eja tuh udah mulai ngebawain anaknya, ini anak gua udah mulai pacaran nih. Anak gua udah ini. Jadi tuh ada emosi yang kebangun tuh. Di sini tuh tiba-tiba lompatnya jauh banget. Jadi emosi penonton ke cerita itu tuh udah belum sampai situ gitu. Itu sih kalau menurut gua. Penting. Tadi anak lu masih kecil. Udah nikah sekarang. Itu Kemana pas SMA gitu ya? Pas SMP kemana? Ya, di premisnya itu gampang nangis lihat konten. Itu bang, mungkin pintu masuknya dari situ kali ya. Yang dia bilang gampang nangis lihat konten anak yang dilepas sama orang tuanya buat nikah. Jadi dia berandai-andai kalau nanti nikah. Iya itu sih. Mungkin Iya, dia itu bisa jadi udah nemu lucunya dulu tuh. Iya. Makanya Udah ada gua lucunya bilang nih. terlalu jauh ya itu. Dia nggak deket. Iya. Meski informasi bagus, kan nggak deket. Ya, anak lu belum ini gitu. Dah, itu dia sih putaran pertama. Kalau juga panjang Kirain juga. sejam kurang. Sampai mati Bahaya baterai habis nih. Bahaya lemes lagi nih. Leg kedua nih. Leg kedua gawang lagi nih. Dari putaran pertama terbaik siapa?
Andri lah. Oh, gua Ratanca. Andri gua. Ratanca nomor 1, nomor 2 Andi Sakti. Andri Sakti gua. Andi Sakti. Andi Sakti lah. Gokil. Nanti kita lihat putaran kedua apa Lo nilai. tau nggak? Kenapa Andi Sakti lebih bagus? Oke. Ratanca bagus, wajar. Iya dong. Pola-pola underdog. Penonton udah ini nih, ya udah terbiasa lah gitu. Udah tahu siapa. Progresnya udah kelihatan. Andi Sakti sosok yang baru sih menurut gue. Ya, itu. Andi Sakti show dari show 5 sampai show 6 pecah terus. Apa? Karena di show 4 dia sebenarnya meninggal. Ini ada Andi Sakti palsu, teman-teman. Michael Jackson. Dadah. Kata dulu, bacain sawernya dulu. Sorry, bacain saweria dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyawer ke Pundit Suci. Yap. Kita bacain dulu yuk. Baca, Bang. Yang pertama dari Arafah Rianti. Anjir. Mahan Arafah. Ada Arafah Rianti. 5 juta itu minimal. 5 juta, keren. Oh, iya bener. Arafah teman kita kan. Iya. Dari Jaga KO dia bilang ini. Request 1 episode khusus Rizky Ambon dong. Nah, Nice. gimana yuk? Rizky Ambon bahasnya nih. Karena Arfan salah satu orang yang ngefans sama Ambon. Rizky Ambon. Boleh, kalau Arafah yang minta kita akan buatin. Oke. Cuma masih kurang 4.900.000, Pak. Kurang 4.900.000. Tadi baru cepet. Bener. 5 juta satu episode, Pak. Coba lagi yuk. Terus ada dari Pepen Korek. Bukan popon kerap. Ya ini Buat Pepen pesertanya. Korek. Buat undang Ridwan Remin perlu disawer berapa, Bang? Yang pasti nggak ada 25.000 aja. Terus dari Risma Syahandi, Bang, maki gue sepedas mungkin, umur gue 32 tahun belum jadi apa-apa. Sabar atau juga 33 meninggal. Nggak perlu dimaki, harusnya udah malu. Iya. Ngaca aja. Siapa lagi nih? Dari Boho, Bang, gue ngantuk banget, Bang. Ya. Ngasih 5.000. Dari Risman Syah Handi. Ngasih 25.000. Bang, gua lihat open mic lu di Jaksel kemarin. Oke. Terus ada Aldi, tolong Heri-Hori artikulasinya ya diperhatikan. Ya, minus 5 dong gua. Minus 5 lu, Bang. Mukodas. Muka koyok pedas. Ya Allah. Terus berkarya Bang, izin saran cuma cukup 3 komentator aja. Oke, nih kita wujudkan. Terima kasih Mukodas, Permintaan lu, 50.000. Mukodas. Siapa itu? Bang, rupiah melemah, Bang. Siapa itu? Siapa ini mau komen hantu ini mah. Dari Jonski, request Pandit dan Gilbas boleh gak nih? Boleh. Boleh, nanti kita coba. Kemarin Bang di Twitter ada yang ini, Ridwan. Rian lagi nge-tweet, ada yang nge-reply. Bang Yudakel, tolong dong undang Rian Adriandi ke Pandit Suci. Mohon maaf jangan langsung ring 1 gitu. Iya. Kita main sih di ring 2, 2,5. Kalau ring 1 masih agak. Tapi emang Rian. Sultan. Wah, belum boleh ngomong sekarang ya. Ini dulu. Dulu. Antoflik, 25.000 Antoflik. Apresiasi untuk abang-abang kocak. Gua bapak-bapak dari Depok. Nah, Thank you Antoflik. Terus ada Aditya Bajos. Semangat abang-abang, request Raja Observasi Gilang Baskara. Oh ya, udah 2 orang. tapi karena 5.000 kita pikir-pikir lagi. Terus dari Alia SRYYHY, ini ada dia nulis Instagram ini Bang. Bisa yuk sekalian Bang Popon, Bari sama Yuda Brajamusti PSK. Bisa. PSK yang udah gimana guys, orang udah pada pukul-pukulan masa gimana? Ada lagi dari alias Hai. Apa tuh? Kalau Suci selesai, Pandit jangan selesai juga dong. Oke, pasti. Terus ada Skoptus bunga kering. Nama tengahnya. Poputri aromatik herbal dari Scopus.id, Tokped, Shopee dan TikTok Shop. Pinter juga dia jualan di sini. Pinter juga dia jualan. Siapa? Ini dia bilang kalau lu mau intinya kalau mau nyari potpourri aromatik herbal bisa dari Scopus.id. Boleh, Mantap. boleh. Indah. Ini kita kan kayak maraton nih. Dia ngasih lagi nih, Yud. Apa? Skoptus bunga kering tadi tuh. Iya. @skoptus_bunga kering. Bang Heri mirip Gayus waktu nonton tenis. Sekalian promo Skoptus aromatik. Iya. Itu, terima kasih. Gimana? Rian mau ceritain apa? Boleh. Nonton aja kan untuk Oh, gua masih nonton lama. juga, gua Oh, nonton oke. juga. Iya, Ntar iya, kira. iya. Dadah.